Assalamualaikum, halo bro, jumpa lagi nih. Kali ini ada Poco X7 Pro ya yang akan kita bahas nih. Kemarin kita ada bahas Poco X7 biasa ya. Kali ini lanjutannya nih, Poco X7 Pro. Kita ke tampilan boxnya aja dulu ya. Ini ciri khasnya Poco, simple aja ya untuk boxnya. Bagian sampingnya nih ada Poco X7 Pro, terus samping sebelah sini ada Power by Xiaomi HyperOS ya. Bagian belakangnya nih, spek singkatnya nih di bagian belakang ini chipsetnya MediaTek Dimensity 8400 Ultra, terus baterainya nih 6000 mAh 90 watt Hypercharge. Layarnya 1,5K AMOLED display ya, 120 Hz. Kamera utamanya nih 50 megapiksel OIS, dan ini sertifikasi IP68 ya. Dan yang ini yang varian warna green hijau ya, RAM 12GB, internalnya 512GB. Dan langsung kita buka nih. Ini dia bro, kita cek dulu nih kelengkapannya. Oke, ini unitnya kita taruh dulu nih. Oke, kita cek di box yang tipis ini ada SIM ejector. Terus ini buku panduan kayaknya nih, buku panduan. Terus ini dia case bawaannya ya, soft case. Terus adaptor chargernya nih 90 watt Hypercharge, dan kabel USB-A to Type-C ya. Itu aja ya kelengkapannya. Oke, kita buka dulu nih unitnya, dan ini dia penampakan bagian belakangnya ya. Oke, kita lepas dulu nih stiker emailnya biar jelas. Nah ini bro, ini desainnya simple ya, simple tapi tetap elegan ya. Terus ini ada semacam garis pemisahnya ya, pemisah warna. Sebelah sini ini ada semacam motif garis-garis kecil, dan sebelah sini glossy. Kamera belakangnya nih, ini kamera utamanya yang di atas ini 50 megapiksel autofocus OIS dengan sensor Sony IMX882. Kamera keduanya 8 megapiksel untuk kamera ultra wide. Dan di bawah ini ada logo Poco, ada tulisan 50 megapiksel OIS, terus ada lampu LED flashnya. Dimensi bodinya nih, ini tingginya 160,75 mm, lebarnya 75,24 mm, ketebalannya 8,29 mm, dan beratnya 195 gram. Kita cek bagian sampingnya nih bro, ini samping sebelah sini tombol power, volume. Bagian bawah nih grill speaker, ada dua lubang mic ya, port USB Type-C dan slot SIM. Samping sebelah sini polos. Bagian atas nih ada grill speaker, infrared blaster, dan dua lubang mic lagi. Kemudian slot SIM-nya nih, SIM tray-nya kita cek nih, ini dual SIM ya, bolak-balik, dua kartu ya, tidak ada slot untuk micro SD. Terus kalau case bawaannya nih kita pasang nih, soft case bawaannya tadi. Nah ini tampilannya makin simple ya. Kita ke harganya bro, harganya nih di bulan Juni 2025 ini harga resminya 4.599.000, RAM 12GB, internal 512GB. Ini bro tampilan displaynya Poco X7 Pro. Ini sudah saya setting sedikit ya, saya ubah wallpapernya biar lebih jelas. Ini displaynya ini menggunakan panel AMOLED Crystal Res 1,5K ya, dengan lebar 6,67 in. Dan bezelnya nih, bezel samping tipis ya, bezel atas juga tipis.
Nah ini untuk bezel samping dan atas ini simetris ya, tapi untuk bawah ini sedikit lebih tebal ya. Bening dan tajam nih bro ya layarnya ini. Refresh rate-nya juga tinggi nih, maksimum 120 Hz, dan peak brightness-nya juga, kecerahan puncaknya juga tinggi, 3200 nit. Resolusi layarnya nih tinggi nih bro, 2712 kali 1220 pixel. Talk sampling rate-nya maksimum 480 Hz. Kedalaman warnanya 12 bit. Rasio kontrasnya 5 juta banding 1. Sudah support Dolby Vision dan support juga HDR10+. Sudah ada sertifikasi TUV Rainline dan perlindungan layarnya nih Corning Gorilla Glass 7i. Lanjut kita ke pengaturan nih. Kita cek untuk OS-nya. Ini menggunakan Xiaomi HyperOS 2.0.101.0 ya. Dan Android-nya sudah menggunakan versi Android 15 ya. Dan ini chipsetnya nih. Chipsetnya menggunakan MediaTek Dimensity 8400 Ultra 4 nanometer ya. CPU-nya octa-core 3,25 GHz. GPU-nya GPU Mali G720 dan memorinya ini LPDDR5X plus UFS 4.0. Kemudian baterainya nih besar nih, baterainya 6000 mAh, 90 watt hypercharge. Fingerprintnya sudah di layar, support AI Face Unlock, support NFC juga, Bluetoothnya Bluetooth 6.0, Wi-Fi-nya Wi-Fi 6, speakernya dual speaker Dolby Atmos, dan untuk ketahanannya Poco X7 Pro ini sudah sertifikasi IP68. Skor Antutunya nih di Antutu Benchmark versi 10 ini skornya 1.575.239 ya. Skor yang sangat tinggi nih bro. Dan di bawahnya ada skor untuk CPU dan lainnya. Untuk urusan game ini ada mode game turbonya nih, dan ini saya tes main game Mobile Legends ya. Dan kita cek nih untuk frame rate-nya di game Mobile Legends ini. Untuk frame rate bisa di super dan grafisnya bisa di ultra nih. Game lainnya nih saya coba-coba nih main PUBG nih ya. Kurang paham sih saya sebenarnya main PUBG ya. Langsung saja nih bro ke settingannya nih. Grafiknya ini untuk grafiknya bisa di Extreme XDR, terus frame rate-nya bisa di Extreme. Oke, lanjut kita cek audionya nih, dual speakernya. Ya itu tadi audionya bro. Bassnya itu walaupun kurang kencang ya, kurang bulat, tapi secara keseluruhan
audionya cukup bagus. Kita lanjut ke kamera belakangnya nih. Kita tes di mode auto nih. Nah, ini hasilnya. Warna sedikit agak lebih pekat ya dari warna asli, tapi detailnya sangat dapat. Terus ini ada mode ultrawide-nya, sudah pasti ya. Terus ini 2 kali zoom-nya. Nah, ini 2 kali zoom-nya, detailnya juga masih sangat dapat ya. Terus ini untuk maksimal zoom fotonya nih. Maksimal zoom fotonya 10 kali. Dan ini untuk fitur-fiturnya ya, ada mode pro. Di mode pro ini ada banyak settingan nih. Terus mode portrait. Mode portrait ini juga ada pilihan nih, ada 26 mm, 35 mm ya. Dan lainnya ini ada mode 50 megapiksel, panorama, gerak lambat, dual video, selang waktu, pencahayaan panjang, dan mode sutradara. Dan lanjut lagi di sini nih, bro. Di sini masih ada fitur-fiturnya ya, fitur atau settingannya nih, ada flash, rasio aspek, garis bantu, kamera AI, timer, ketuk untuk mengambil foto, fokus pelacakan gerakan, tilt shift, dan foto beruntun dengan timer ya. Terus ada watermarknya, ada pilihan watermarknya. Kemudian untuk perekaman videonya nih, untuk rekam videonya nih maksimal bisa di format 4K 60 fps ya. Untuk stabilisernya ini hanya bisa di format 1080 30 fps. Selanjutnya untuk kamera selfie-nya, kamera depannya ini 20 megapiksel ya resolusinya, dan support perekaman video maksimal di format 1080 30 fps. Dan berikut ini bro, sampel hasil foto dan video dari kamera depan dan belakang Poco X7 Pro.
kesimpulannya nih bro, untuk desain meskipun minimalis dan simple tapi tetap terlihat elegan ya. Dan untuk performanya nih, sudah jangan diragukan lagi ya, karena chipsetnya MediaTek Dimensity 8400 Ultra dengan skor Antutu lebih dari 1,5 juta, jadi nyaman main game-game berat ya. Terus untuk layarnya nih, untuk layar sudah sangat oke, Crystal Res AMOLED 1,5K ya. Terus untuk hasil fotonya bro, untuk hasil foto ini warna agak sedikit lebih pekat ya, tapi tetap bagus. Terus untuk hasil videonya sangat bagus ya. Video 4K nya juga minim guncangan ya. Akhirnya bro, sampai di sini dulu review kali ini ya. Terima kasih nih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sekian dan wassalam.